Buku Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda, tulisan Ernest Gombrich. Bab yang ke-21 berjudul Seorang Penakluk yang Pandai Memerintah. Membaca cerita-cerita ini, barangkali kau sampai pada kesimpulan bahwa tidak terlalu sulit untuk merebut dunia atau mendirikan kerajaan besar. Sebab sepanjang sejarah dunia, hal seperti itu nyatanya terjadi berulang kali. Dan memang kesulitan yang dihadapi para penakluk di zaman lampau tidak sebesar zaman sekarang. Mengapa begitu? Kau harus sadari bahwa pada waktu itu belum ada surat kabar dan dinas pos, apalagi radio dan televisi. Kebanyakan orang sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di tempat lain yang jaraknya hanya beberapa hari perjalanan. Mereka tinggal di lembah atau hutan dengan menggarap tanah. Pengetahuan mereka akan dunia luar paling-paling hanya sebatas wilayah suku-suku tetangga. Dan biasanya mereka bermusuhan dengan suku tetangga itu. Orang saling berbuat jahat, misalnya dengan mencuri ternak atau membakar rumah dan kandang. Kehidupan antar suku senantiasa silih berganti antara perampokan, dendam, dan perselisihan. Dari kabar angin saja, orang tahu bahwa di luar daerah sendiri yang terbatas itu masih ada dunia lain. Kalau bala tentara yang berjumlah ribuan prajurit memasuki lembah atau kawasan berhutan seperti itu, penduduk setempat tidak dapat berbuat apa-apa. Para tetangga merasa senang saja kalau tentara itu memusnahkan musuh mereka, tapi tidak terpikir bahwa bisa-bisa merekalah giliran berikutnya. Kalau mereka tidak sampai terbunuh, melainkan dipaksa ikut tentara melancarkan perang kepada suku berikutnya, mereka malah bersyukur. Dengan cara demikian, bala tentara seperti itu terus bertambah besar. Semakin sukar bagi suku yang menghadapinya untuk mengalahkannya, biarpun suku yang bersangkutan bertempur dengan sangat berani. Rangkaian peristiwa seperti itu tidak jarang terjadi dalam perjalanan penaklukan yang dilakukan orang Arab. Tidak jauh berbeda dengan kisah raja suku bangsa Franken termasyhur yang ingin kuceritakan sekarang, yaitu Karl Agung. Bila kerja penaklukan pada masa itu tidak seberat zaman sekarang, sebaliknya kerja memerintah jauh lebih sukar. Soalnya utusan harus dikirim ke segala pelosok yang jauh dan terpencil. Suku-suku bangsa yang berselisih harus dipersatukan dan dihubung-hubungkan, supaya mereka sadar akan hal-hal yang lebih penting daripada perselisihan dan balas dendam. Orang yang mau menjadi penguasa yang baik pada waktu itu harus membantu para petani miskin yang sengsara hidupnya. Ia harus berusaha agar rakyat mendapat pendidikan dan ia harus menjaga supaya jangan sampai semua hal yang dipikirkan dan ditulis oleh manusia zaman dahulu menjadi hilang. Pendek kata, seorang raja yang baik pada masa itu memang harus bertindak bagaikan ayah dari keluarga bangsanya yang besar dan ia harus memutuskan sendiri segala hal. Karl Agung adalah raja yang seperti itu. Itulah sebabnya dia disebut Agung. Namanya dalam bahasa Latin adalah Carolus Manius atau Charlemagne dalam bahasa Prancis. Karl adalah cucu Karl Martel, panglima di bawah Wangsa Merowinger yang memukul mundur tentara Arab dari Prancis. Sesungguhnya Wangsa Merowinger itu bukanlah keluarga kerajaan yang becus dalam memerintah. Dengan rambut gondrong dan jenggot panjang, mereka cuma duduk-duduk di atas tahta dan hanya sanggup mengucapkan pidato yang disusun oleh menteri-menterinya dan
dihafalkan sebelumnya. Kalau mengadakan perjalanan, mereka tidak naik kuda, melainkan duduk dalam gerobak lembu seperti petani biasa. Demikian pula kalau menghadiri rapat suku. Roda pemerintahan sebetulnya digerakkan oleh suatu keluarga yang anggotanya cekatan. Karl Martel salah seorang di antaranya. Putranya yang bernama Pipin adalah ayah Karl Agung. Pipin tidak puas lagi menjadi menteri saja, penasehat yang membisikkan pidato-pidato ke telinga raja. Kuasanya sudah setara raja, maka gelar raja pun ingin didapatkannya pula. Maka raja dari Wangsa Merowinger dipecatnya dan Pipin naik tahta sebagai penguasa kerajaan suku bangsa Franken yang pada waktu itu kira-kira mencakup belahan barat wilayah Jerman dan bagian timur wilayah Prancis sekarang. Tetapi kau keliru kalau membayangkan kerajaannya sebagai kerajaan yang mapan. Negara yang teratur dengan pegawai negeri apalagi dengan kepolisian dan lain sebagainya. Jangan bandingkan pula kerajaan Pipin dengan kerajaan Romawi. Sama dengan kerajaan pada zaman Romawi pada waktu itu belum ada bangsa Jerman atau bangsa Prancis. Yang ada adalah sejumlah suku yang berlainan adat istiadatnya dan masing-masing berbicara memakai logatnya sendiri-sendiri. Sebagian di antara suku-suku itu menampakkan sikap yang tidak bersahabat dengan suku lainnya. Sama seperti sikap orang Doria terhadap orang Ionia di Yunani dahulu. Pemimpin atau kepala suku dinamakan Herzog dalam bahasa Jerman dan Duke dalam bahasa Prancis atau Duke dalam bahasa Inggris, Hertog dalam bahasa Belanda. Semua sebutan itu berarti yang memimpin atau yang berjalan di baris terdepan. Di Jerman dahulu ada beberapa wilayah suku yang dipimpin oleh seorang Herzog, di antaranya Bavaria atau Bayern dan Suabia atau Schwaben. Namun, suku yang paling kuat pada waktu itu ialah suku Franken. Suku-suku lain wajib bersekutu dengannya. Artinya, dalam keadaan perang, mereka harus bertempur di pihak Franken. Kedudukan sebagai pemegang kuasa tertinggi dalam perang itulah yang sesungguhnya merupakan kekuatan utama suku Franken pada masa pemerintahan Pipin. Kekuatan militer itu pula yang lalu dimanfaatkan oleh anaknya Karl Agung ketika ia menjadi raja pada tahun 768. Mula-mula direbutnya seluruh Prancis, kemudian ia menyeberangi pegunungan Alpen dan masuk ke Italia. Kau ingat tentunya bahwa pada akhir masa perpindahan bangsa-bangsa suku Lombard telah pindah ke Italia. Karl mengusir raja suku Lombard dan menyerahkan kekuasaan atas negara itu kepada Paus di Roma. Memang seumur hidup Karl Agung menganggap dirinya sebagai pelindung Paus. Setelah itu Karl pergi ke Spanyol dan bertempur melawan orang Arab. Setelah kerajaan ia luaskan ke arah selatan dan barat, tibalah giliran kawasan timur. Sebagian kawasan itu, yaitu yang sekarang menjadi Austria, pada waktu itu kembali dimasuki oleh gerombolan berkuda dari Asia. Penerobos dari suku bangsa Awar itu tak jauh berbeda dengan bangsa Hun. Tetapi mereka tidak memiliki penguasa yang setara dengan Attila Raja Hun itu. Perkemahan mereka selalu dikelilingi oleh tanggul bundar yang sulit diterobos. Karl Agung dan tentaranya bertempur di Austria selama 8 tahun melawan suku Anwar. Ketika mereka dikalahkan, tak ada sisanya. Akan tetapi ketika menerobos masuk ke Austria, orang Anwar memakai cara yang hampir sama dengan cara suku Hun dulu. Mereka menghalau suku bangsa lain yang berjalan di depan mereka, yaitu suku bangsa Slavia. Orang Slavia pun mendirikan semacam kerajaan pada waktu itu. Tetapi
Pranata untuk mempersatukan dan mengaturnya lebih longgar dan lebih kacau lagi daripada yang ada di kerajaan Franken. Karl Agung memerangi orang Slavia pula. Sebagian di antara mereka dipaksa bersekutu, sebagian lain diharuskan membayar upeti secara teratur. Selama berkecimpung dalam berbagai peperangan itu, Karl tidak pernah melupakan cita-cita utamanya. Ia ingin menyatukan semua wilayah suku pimpinan orang Herzog dan semua suku lainnya di Jerman di bawah pemerintahannya agar dapat dikembangkan menjadi suatu bangsa. Paruh wilayah Jerman yang terletak di timur pada waktu itu belum termasuk kerajaan Franken. Wilayah itu dihuni oleh suku bangsa Saksen. Cara hidup mereka masih biadab dan penuh peperangan. Tak beda dengan kehidupan suku-suku Germania di zaman Romawi dahulu. Orang Saksen masih menganut agama asli mereka dan tidak tertarik dengan agama Kristen. Sebaliknya, Karl merasa dirinya sebagai kepala negara semua orang Kristen. Jalan pikiran itu tak jauh berbeda dengan anggapan banyak orang Islam pada waktu itu, supaya selamat orang dipaksa untuk menerima agama. Selama bertahun-tahun Karl Agung terlibat dalam perang melawan Witukin, pemimpin suku bangsa Saksen. Suatu ketika orang Saksen menyerah, tapi tiba-tiba menyerang tentara Karl dari belakang. Karl balik lagi dan memporak-porandakan negara merdeka. Namun begitu, Karl meninggalkan wilayah orang Saksen itu. Mereka menyatakan dirinya bebas lagi. Di lain kesempatan, mereka tunduk pada Karl Agung dan ikut berangkat berperang. Tetapi lagi-lagi berbalik dan menyerang pasukannya secara tiba-tiba. Akhirnya, Karl menjatuhkan hukuman yang sangat mengerikan. Lebih dari 4.000 orang Saksen dihukum mati olehnya. Setelah hukuman massal itu, orang Saksen yang lain memang minta dibaptis. Tetapi kurasa pasti makan waktu lama sampai mereka bisa mencintai agama baru yang katanya adalah agama cinta kasih itu. Bagaimanapun juga, kuasa Karl Agung sungguh besar. Jadinya, sudah kujelaskan kepadamu bahwa dia tidak hanya pandai menaklukkan tetapi pandai memerintah dan mengurus keperluan rakyatnya. Hal yang diutamakannya ialah sekolah. Dan ia sendiri mengisi seumur hidupnya dengan belajar. Bahasa Latin dikuasainya dengan sama baiknya dengan bahasa Jerman, bahasa ibunya. Di samping itu, ia mengerti bahasa Yunani. Karl senang berbicara, suaranya agak tinggi dan jernih. Semua cabang ilmu dari seni zaman antik dipelajarinya. Dan ia berguru kepada biarawan terdidik dari Inggris dan Italia di bidang seni berpidato dan ilmu perbintangan. Menurut cerita orang, Karl sebaliknya tidak suka menulis. Maklum, tangannya lebih terbiasa memegang pedang yang berat daripada memegang pena yang ringan dan menulis huruf demi huruf dengan tekun. Karl sangat suka berburu dan berenang. Pakaian sehari-harinya sederhana. Di bawah baju tenunan yang diberi garis berwarna dari benang sutra, dipakainya kemeja dari bahan linen. Bagian bawah dari celana panjangnya ditutup dengan bengkap. Di musim dingin dipakainya rompi dari bulu binatang dan di atasnya mantel tudung berwarna biru. Di pinggangnya selalu tergantung sebilah pedang dengan pegangan berlapis emas atau perak. Hanya kalau ada upacara atau pesta, Karl memakai baju panjang dengan hiasan dari benang emas atau perak mirip kembang yang kita kenal dari kain songket. Sepatunya dihiasi batu mulia dan mantelnya diberi jepitan besar dari emas. Mahkota emasnya bertahtakan batu mulia yang gemerlapan. Coba bayangkan, kalau laki-laki besar dan berperawakan tinggi itu tampil dengan pakaian kebesarannya untuk menerima utusan di istana kenegaraannya di Aachen, Jerman, sebelah paling barat. Perutusan itu datang dari segala penjuru dari wilayah kerajaan sendiri, di Prancis, Italia, dan Jerman, dari negara-negara orang Slavia, serta dari Austria. Karl meminta laporan terperinci dari masing-masing daerah, dan ia menentukan apa yang harus dilakukan di seluruh negeri. Ia mengangkat para hakim dan menyuruh orang mengumpulkan dan mencatat semua undang-undang.
Ditentukannya pula siapa yang akan ditabiskan sebagai uskup. Bahkan harga-harga bahan pangan ditetapkannya. Akan tetapi dalam segala urusan itu, Karl tidak pernah lupa tujuan utamanya, yaitu kesatuan bangsa Jerman. Ia tidak mau menjadi penguasa tertinggi di atas beberapa wilayah suku saja. Ia berniat menjadikan wilayah-wilayah itu sebagai negara yang utuh. Karl, seorang herzog, tidak menyukai hal itu seperti misalnya Tassilo dari Bavaria. Karl memecatnya. Dalam hubungan ini perlu kita catat bahwa baru sejak zaman itu ada kata untuk menyebutkan bahasa bersama semua suku Jerman. Kalau sebelumnya orang berbicara mengenai bahasa-bahasa Franken, Bavaria, Alemania atau Saksen, kini dipakai kata Judix, artinya bahasa Jerman. Karena Karl berminat terhadap semua hal yang bersifat Jerman, ia pun menyuruh orang mencatat nyanyiannya atau syair kepahlawanan lama yang berasal dari zaman perpindahan bangsa-bangsa. Syair-syair itu menceritakan perbuatan tokoh-tokoh seperti Theodorich yang kemudian disebut Dietrich dari Bern, Attila atau Etzel, raja bangsa Hun itu, dan Siegfried, si pembunuh naga besar yang mati ditusuk mati oleh Hagen yang berakal jahat. Hampir semua syair asli dari zaman itu sudah hilang. Legenda yang dilakukannya hanya kita kenal dari catatan yang dibuat hampir 400 tahun kemudian. Namun, Karl Agung tidak hanya menganggap dirinya raja Jerman dan penguasa kerajaan Franken, ia pun merasa terpanggil untuk menjadi pelindung seluruh umat Kristen. Rupanya Paus di Roma yang sudah beberapa kali dilindungi oleh Karl dari serangan orang Lombard menganggap hal itu wajar. Pada hari Natal tahun 800 ketika Karl sedang berdoa di gereja terbesar di Roma yaitu gereja Santo Petrus, tiba-tiba Paus menghampirinya dan meletakkan mahkota di atas kepalanya. Kemudian Paus dan semua orang yang hadir berlutut di depannya dan memberi hormat kepadanya sebagai Kaisar Roma yang baru yang terpilih oleh Tuhan untuk mempertahankan perdamaian di seluruh kerajaan. Menurut berita, Karl Agung sangat terkejut ketika itu. Mungkin ia tidak mengetahui sebelumnya apa yang akan dilakukan terhadapnya. Akan tetapi kini sudah menjadi kenyataan bahwa kepalanya telah dimahkotai dan dengan demikian ia menjadi kaisar Jerman pertama dari apa yang kemudian disebut Kerajaan Suci Romawi. Kerajaan pimpinan Karl dicita-citakan untuk menghidupkan kembali kuasa dan kebesaran kerajaan Romawi. Perbedaannya, yang memimpin kerajaan itu kali ini bukanlah orang Romawi, penyembah berhala itu, melainkan orang Jermania yang beragama Kristen. Mereka itu akan menjadi pemimpin di seluruh wilayah Kristen. Begitulah rencana dan tujuan Karl Agung, dan tujuan yang sama dipegang oleh kaisar-kaisar Jerman selama waktu yang cukup lama. Akan tetapi hanya pada zaman pemerintahan Karl Agung lah tujuan itu nyaris tercapai. Utusan dari seluruh dunia datang ke tempat kedudukannya untuk bersujud. Tidak hanya kaisar kerajaan Romawi Timur di Konstantinopel yang berupaya menjalin hubungan baik dengannya. Bahkan penguasa Arab di Mesopotamia, Khalifah Harun al-Rashid yang termasyhur, mengirimkan utusan dari negaranya yang jauh letaknya itu. Harun al-Rashid yang tinggal di sebuah istana megah di Baghdad dekat kota tua Niniwe memberikan barang-barang yang sangat berharga, termasuk diantaranya pakaian mewah, rempah-rempah yang langka, bahkan seekor gajah. Hadiah istimewa lain berupa alat pengukur volume air yang mekanismenya sangat memukau. Orang di kerajaan Franken belum pernah melihat instrumen yang begitu bagus pembuatannya. Untuk menghormati kaisar yang berkuasa itu, Harun al-Rashid bahkan memberikan izin agar para peziarah Kristen bebas mengadakan perjalanan ke Yerusalem dan berziarah ke makam suci Yesus tanpa diganggu. Kau ingat bukan? Pada waktu itu Yerusalem dikuasai oleh orang Arab. Semua hal itu tercapai berkat kebijaksanaan, keteguhan, dan keunggulan kaisar yang baru itu.
Kenyataan itu terlihat jelas setelah kematian Karl Agung pada tahun 814. Semua pencapaiannya luruh dengan cepat. Selewat beberapa waktu kerajaan terbagi di antara ketiga cucu Karl. Tak lama kemudian wilayahnya terpecah menjadi 3 kerajaan, yaitu Jerman, Prancis, dan Italia. Penduduk di daerah-daerah non-Jerman yang sebelumnya termasuk kerajaan Romawi terus memakai bahasa Romanika, artinya bahasa Prancis dan bahasa Italia. Ketiga negara tersebut kemudian tidak pernah bersatu kembali. Wilayah-wilayah kekuasaan Herzog di Jerman pun tidak tinggal diam dan memperoleh kedaulatan kembali. Tidak lama setelah kematian Karl Agung, orang Slavia menyatakan kebebasan mereka di bawah raja besar pertama mereka, Svatopluk. Didirikannya kerajaan sendiri yang kuat. Sekolah-sekolah yang dahulu didirikan oleh Karl di Jerman runtuh dan keterampilan baca tulis hanya dipelajari di beberapa biara yang terpencar di berbagai pelosok Jerman. Suku-suku Germania di utara, yaitu orang Denmark dan orang Norman, yang juga disebut Viking, berkeliaran sebagai bajak laut dan merampok kota-kota di pesisir tanpa rasa takut. Kelihatan hampir mustahil mereka dapat dikalahkan. Mereka mendirikan kerajaan di timur, yakni di kawasan orang Slavia yang kini termasuk wilayah Rusia, dan di barat, yaitu di pesisir Prancis. Sampai sekarang salah satu daerah di Prancis dinamakan menurut suku Norman itu, yaitu Normandi. Sebelum abad berakhir, karya Akbar Karl Agung yang disebut sebagai kerajaan suci Romawi berbangsa Jerman tidak sanggup lagi mempertahankan keberadaannya. Bahkan namanya pun hilang, tak bersisa.